Pengajaran. Saya Siti Salamaisa Ayu. Saya Sofiatun Kamila. Saya Siti Fatimah Zahra. Yang pertama ada kedudukan metode dalam pengajaran. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pengajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pengajaran. Yang kedua, ada pemilihan dan penentuan metode. Minat belajar adalah hal yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Faktor utama pendorong timbulnya minat belajar siswa adalah metode mengajar yang digunakan oleh seorang pengajar saat menyajikan suatu materi. Pemilihan metode pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan minat belajar serta hasil belajar peserta didik. Dan setiap pengajar itu memang harus kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan menggunakan metode pengajaran yang variatif serta sesuai dengan gaya belajar mereka, minat belajar siswa menjadi meningkat. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode pengajaran yang membuat siswa aktif dan sesuai dengan gaya belajar mereka terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menarik sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar dan belajar menjadikan bermakna bagi mereka serta tujuan pembelajaran tercapai. Lalu bagaimana cara menentukan metode pengajaran? Yang pertama ada analisis tujuan yang jelas. Yang kedua, perhatikan karakter peserta didik. Yang ketiga, sesuai dengan materi dan kondisi di kelas. Yang keempat, menyesuaikan media di kelas. Dan yang kelima, kemampuan mengajar guru. Nah, selanjutnya hubungan metode dengan pembelajaran. Hubungan metode dengan pembelajaran ini sangatlah erat, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya metode ini digunakan oleh guru sebagai cara agar pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, biasanya metode ini digunakan oleh guru berbagai macam variasi. Variasinya itu ada 5 yang di sini. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ini adalah guru menjelaskan lalu murid mendengarkan. Yang kedua ada metode tanya jawab, di mana siswa dan guru saling bertanya dan menjawab. Yang ketiga ada metode demonstrasi, di mana guru menjelaskan guru berupa gambar atau langsung praktek. Yang keempat ada metode diskusi, di mana siswa dengan teman-temannya memecahkan masalah bersama-sama. Metode kelima eksperimen, di mana teman-teman melakukan percobaan sendiri untuk membuktikan sebuah teori. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hubungan metode dengan aktivitas pendidikan dan peserta didik. Nah, metode merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan aktivitas pendidikan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan selama proses belajar mengajar, seperti mendengarkan, berdiskusi, bertanya, mengerjakan tugas maupun praktik. Nah, peserta didik itu adalah siswa yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, ketiga hal tersebut berkaitan karena metode yang dipilih guru akan memengaruhi aktivitas belajar siswa dan hasil yang diperoleh peserta didik. Nah, setiap metode akan menghasilkan aktivitas yang berbeda. Misalnya, tadi yang sudah teman saya sebutkan metode-metodenya. Ada metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode tanya jawab, dan metode ceramah ya. Nah, oleh karena itu metode yang tepat dapat menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik dan efektif. Selain itu, metode pembelajaran juga berpengaruh langsung terhadap peserta didik. Jika metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, maka mereka akan lebih semangat belajar, aktif berpartisipasi, mudah memahami materi, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya.
Nah, sebaliknya, kalau misalnya metodenya yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswanya, biasanya siswa itu menjadi fasik dan kurang memahami materi. Kesimpulannya, berdasarkan materi yang dibahas ya, metode pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena menjadi cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat juga dapat meningkatkan minat belajar, membuat siswa lebih aktif serta membantu mereka memahami materi yang lebih mudah. Setiap metode memiliki fungsi yang berbeda dan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, kondisi kelas, media yang tersedia, serta kemampuan guru dalam mengajar. Nah, semakin tepat metode yang digunakan, semakin baik aktivitas pembelajaran yang tercipta dan semakin besar peluang peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.